Shalom jemaat yang terkasih, pada saat ini kita bersama kembali berjumpa di dalam persekutuan doa di online ini melalui channel YouTube GKJ Indralanggo. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang firman Tuhan pada persekutuan doa saat ini. Sebelumnya saya akan mengajak saudara semua yang ada di rumah untuk bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. 1, 3. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bahan untuk persekutuan doa saat ini diambil dari Mutiara Adi, halaman 79, materi nomor 14. Mutiara Adi nomor 14 halaman 79 dengan judul Menjadi Batu Hidup untuk Pembangunan Rohani. Marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan jika di saat ini kami boleh bersatu hati di dalam persekutuan doa yang boleh kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama bersekutu melalui media yang ada, melalui setiap upaya-upaya kreatif yang terus diusahakan untuk terus bisa memelihara iman kami di dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh menjadi semakin baik lagi di dalam kehidupan iman kami saat kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ini Tuhan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca bacaan kita yang terambil dari surat 1 Petrus ayat pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat kedua dan 10. Jemaat yang terkasih, saudara yang terkasih di rumah dimanapun saudara berada, shalom. Semoga selalu berada di dalam lindungan Tuhan, selalu jaga kesehatan, terlebih di tengah situasi yang ada saat ini. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang sebuah tema yang ada di Mutiara Adi nomor 14, yaitu adalah menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Jemaat yang terkasih, saat ini menjadi sebuah pergumulan untuk banyak gereja ketika mereka melihat data statistik mereka bahwa gereja itu memiliki jemaat yang cukup banyak, memiliki jemaat yang besar, namun yang menjadi keprihatinan dan juga menjadi sebuah fenomena saat ini adalah bahwa di tengah banyaknya jumlah warga yang tercatat di dalam data statistik, namun hanya sedikit yang aktif di dalam kegiatan gerejawi atau yang bergereja di dalam pelayanannya yang sungguh-sungguh. Menjadi pertanyaan adalah bahwa kemana sebagian besar lainnya? Kalau di data statistik mengatakan bahwa jumlahnya ada sekian banyak, tetapi kenapa partisipasi warganya masih sangat rendah? Jemaat yang terkasih, walaupun banyak sekali upaya coba untuk dilakukan oleh banyak gereja untuk menarik minat pelayanan dari para warganya, untuk menarik minat partisipasi, seperti halnya mungkin menambah kekomisian, seperti mungkin adanya komisi kesenian, mungkin ada minat bakat, olahraga, seni dan sebagainya, ataupun juga ada juga mungkin tim musik, tim liturgi dan sebagainya di dalam dunia pelayanan. Namun yang terjadi adalah bahwa akhirnya tim-tim dan komisi-komisi itu dipegang berdobel-dobel kepengurusannya gitu, karena ternyata nyatanya sedikit sekali yang mau berpartisipasi untuk bersama-sama melayani di dalam kehidupan gereja. Atau bisa dikatakan bahwa kebanyakan warga gereja tidak tergerak hatinya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka lebih suka, lebih menikmati untuk menjadi penikmat saja di dalam kehidupan gerejawi. Inilah yang mungkin terjadi saat ini, saudara bapak ibu terkasih, dimanapun gereja itu berada. Kebanyakan yang terjadi adalah bahwa secara data statistik jumlah warganya banyak, sumber daya manusianya banyak, keahlian-keahlian manusianya banyak, namun yang terjadi adalah bahwa tingkat partisipasi di dalam pelayanan itu sangat minim. Salah satu contohnya itu tadi, kalau kita mau melihat susunan kepanitiaan, susunan kepengurusan komisi atau sebagainya, yang terjadi adalah hanya nama-nama itu saja yang muncul. Ini sebenarnya indikator bahwa gereja tersebut belum memiliki tingkat partisipasi yang baik dari jumlah warganya. Jemaat yang terkasih, ada ungkapan gurauan, katanya GKJ itu gereja Kristen jalan-jalan. Istilah ini mengacu kepada banyak saudara-saudara kita dari GKJ, Gereja Kristen
Jawa yang diplesetkan tadi menjadi gereja Kristen jalan-jalan lebih sering menikmati dan juga berpindah-pindah untuk menikmati ibadah. Misalnya contoh, minggu ini saya ke sini, lalu minggu berikutnya saya ke sana untuk menikmati sajian ibadah. Mereka cenderung hanya menjadi penonton, menikmati bergereja. Mereka hanya menjadi sebuah penikmat saja di dalam kepuasan batin saat mereka beribadah. Nah, jemaat yang terkasih, fenomena ini tentu mungkin bisa dikatakan ya mungkin lebih baik berpindah-pindah gereja lah daripada nggak bergereja sama sekali. Oke, itu bisa dipahami sebagai hal yang demikian. Namun kita juga perlu bertanya kembali bahwa diibaratkan sebenarnya saat kita jemaat dan gereja itu seperti halnya sebuah hubungan. Ibaratnya kalau mereka yang bergereja berpindah-pindah untuk menikmati sajian ataupun menikmati ibadahnya saja, itu ibaratnya seperti sebuah hubungan. Mereka hanya mau menikmati asiknya berpacaran saja, tapi tidak mau berkomitmen untuk membina dan juga membangun kehidupan berkeluarga bersama. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ini gambaran yang cukup sederhana untuk kita bisa mengerti tentang hubungan bagaimana jemaat dan juga gereja. Bahwa antara gereja dan jemaat dan gereja di dalam kehidupan bergereja perlu adanya partisipasi aktif dan juga perlu adanya komitmen untuk menjalankan sebuah kehidupan bergereja. Komitmen menjadi penting di dalam kehidupan bergereja karena memang bagaimanapun kekuatan gereja, tumbuh kembangnya gereja sangat bergantung pada komitmen partisipasi warga yang ada di dalamnya. Seperti yang kita baca pada hari ini dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, kita bisa melihat bagaimana surat Petrus ini mencoba menggambarkan bahwa kita seperti halnya batu-batu yang hidup untuk membangun rumah rohani. Jemaat yang terkasih, saat kita mencoba untuk membayangkan bahwa kita adalah batu-batu yang hidup, kita membayangkan bahwa Petrus ini mencoba untuk menggunakan gambaran tentang dunia konstruksi untuk menggambarkan tentang bagaimana kehidupan persekutuan itu seharusnya berjalan. Kita bisa membayangkan bahwa sebuah rumah ataupun sebuah bangunan itu perlu disusun berdasarkan dengan batu-batu yang ada di sekitarnya. Jemaat yang terkasih, kita para jemaat adalah batu-batu tersebut yang menyusun dan juga membentuk bagaimana gereja itu atau sebuah persekutuan itu menjadi sebuah bangunan rohani yang kokoh. Kita tidak bisa membangun sebuah bangunan dengan batu yang saling terpisah satu dengan yang lainnya, saling berpencar, saling parsial, tidak terhubung, independen satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menghayati bahwa sebuah rumah yang kokoh perlu dibangun dari sebuah batu yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Batu-batu itu membangun sebuah bangunan rohani itu sendiri. Jemaat yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa memang setiap bentuk batu itu mungkin berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, mungkin ada yang potongannya miring, ada yang bulat sempurna dan sebagainya. Jemaat yang terkasih, di saat kita mencoba untuk menjadi sebuah bangunan rohani, kita perlu untuk menyadari bahwa ada keunikan, kekhasan dari setiap batu-batu yang ada tersebut. Saat kita mencoba untuk memberikan diri kita masuk ke dalam sebuah bangunan rohani yang kita sebut sebagai gereja, maka kita juga perlu siap untuk dibentuk, bahwa mungkin kita harus dipoles agar sesuai, mungkin kita juga perlu sedikit merubah bentuk kita menjadi satu dengan yang lainnya, menjadi semakin baik lagi. Bapak Ibu yang terkasih, proses ini mungkin tidak nyaman, proses ini mungkin tidak semuanya mudah. Namun kita percaya bahwa seperti yang dikatakan bahwa bangunan rohani kita didasarkan kepada batu penjuru, yaitu Allah itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendirilah yang menjadi batu penjuru kita. Sehingga saat kita mencoba untuk memberikan diri untuk benar-benar mau dibangun menjadi bagian dari bangunan rohani itu, maka percayalah bahwa ada batu penjuru yang akan menguatkan kita sehingga bangunan rohani ini akan benar-benar menjadi bangunan yang kokoh di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kembali saya mencoba untuk menekankan bahwa sekali lagi kehidupan bergereja tidak dapat terlepas dari partisipasi warganya.
tidak dapat terlepas dari bagaimana batu-batu yang hidup itu, kita itu sendiri, untuk saling menyatu dan terhubung satu dengan yang lainnya, didasarkan kepada batu penjuru kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi gereja sebagai sebuah kehidupan religius yang berpusat pada Yesus Kristus dapat dimaknai demikian, bahwa kita membayangkan setiap jemaat itu adalah batu-batu yang saling terhubung di dalamnya, saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya, dengan berpusat kepada sang batu penjuru, yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, melalui renungan ini kita kembali diingatkan, terlebih Bapak Ibu di tengah situasi saat ini, di tengah situasi pandemi seperti ini, gereja sangat membutuhkan sebuah kesatuan. Kita membutuhkan sebuah kesatuan yang saling kul sinangkul ing bot repot, kita saling terhubung satu dengan yang lainnya, saling membantu satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah kehidupan rohani yang benar-benar didasarkan pada Kristus. Jemaat yang terkasih, marilah kita menjadi batu-batu yang mau untuk bisa terhubung dengan batu-batu yang lainnya, dan juga bisa membangun sebuah rumah rohani untuk Tuhan kita. Kita mau membaca ayat nas kita, diambil dari 1 Petrus ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Seperti lagu kita di awal, bahwa waktu kita adalah milik Tuhan. Segala seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kalau kita punya mimpi besar untuk gereja kita, kalau kita punya mimpi besar untuk persekutuan kita, marilah kita bangun bersama-sama. Kita saling menopang satu dengan yang lainnya, sembari mendasarkan diri kepada sang batu penjuru, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat yang terkasih, saya mengundang saudara semua untuk kita bersama-sama memujikan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 407 kita mau menyanyikan bait yang pertama saja. Kita mau menghayati bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita serahkan juga kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke, mari jemaat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk bisa menjadi batu-batu yang hidup di dalam kehidupan gereja kami. Kami tidak hanya menjadi batu yang diam, tapi kami menjadi batu yang aktif turut membangun kehidupan rumah rohani kami di dalam persekutuan gereja kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa saat kami menjadi batu yang hidup melekat dengan Engkau sebagai batu penjuru kami boleh dimampukan untuk bersama-sama aktif berpartisipasi membangun kehidupan gereja kami. Meskipun Tuhan mungkin sering mengalami sesuatu yang sulit di dalam kami mencoba untuk bersama-sama membangun kehidupan gereja kami, tapi kami percaya Engkau sendiri yang akan menguatkan, memampukan kami untuk berproses bersama membangun kehidupan gereja kami menjadi gereja yang semakin baik lagi. Mampukan kami Tuhan, berkati gereja kami, GKJ Indralanggu, agar kami boleh terus bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyatakan cinta kasih, dan juga boleh menyatakan kabar sukacita bagi mereka yang belum mendengarkan, menguatkan mereka, dan juga boleh menjadi pembawa damai di tengah kehidupan ini. Kami berdoa juga Tuhan, untuk situasi yang ada saat ini,
di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Mampukan gereja kami juga untuk bisa mengambil peran secara aktif untuk bersama-sama membantu menuntaskan penyebaran pandemi ini ya Tuhan. Sehingga kami juga boleh mendatangkan damai sejahtera dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Berkatilah Bapak Pendeta, para majelis, aktivis, dan juga semua tim yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu ini Tuhan. Kuatkan mereka di dalam iman mereka, kuatkan mereka di dalam komitmen mereka, sehingga kami boleh terus bersama-sama, berjalan bersama, menyatakan karya kemuliaan-Mu. Kami ini milik-Mu Tuhan, dan biarkanlah kehidupan kami juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus, batu penjuru kami yang hidup, kami berdoa. Amin.